Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Tuguri Vlog. Oke guys, kita kembali ke cerita seram. Cerita seram ya guys, cerita seram hari ini. Dan saya sangat senang sekali guys bercerita lagi ya guys, setelah libur untuk beberapa hari ini ya guys. Karena sulit ya guys nyari cerita kayak gini tuh, yo bisa dipikirkan ya guys. Yang meskipun aku cuma baca, cuma menyalin, tapi yang penting aku membagikan informasi yang belum kalian tahu guys gitu. Ya guys, kita subscribe dulu, di subscribe dulu, nih support channel ini terus biar uploadnya tiap hari ya guys. Ya guys, guys. Kalau aku sambil kipas gini sorry ya guys, soalnya panas guys di sini guys, di Jember lagi panas. Semua guys, karena juga lightingnya juga ya guys. Nah guys, kali ini aku akan bercerita tentang tanggal 14 April guys, tahun 1865 adalah tewasnya Abraham Lincoln dan sejarah pembunuhan presiden Amerika Serikat. Nah, ini sejarah ya guys. Kita cuma sharing-sharing aja ya guys, supaya lebih ngerti lagi ya gitu. Kalau misalnya ada yang kelewat gitu, komen di bawah oke, apa yang kelewat oke. Nah, pada 14 April 1865, tepat hari ini 155 tahun yang lalu guys, Abraham Lincoln dibunuh ketika sedang menyaksikan pertunjukan teater di Fort Detrick, Washington bersama istrinya, si Mary Todd Lincoln. Terbunuhnya Lincoln merupakan salah satu kasus pembunuhan presiden Amerika Serikat yang paling diingat hingga kini. Selain tentunya pembunuhan John F. Kennedy guys, itu juga presiden juga ya guys. Kalau nggak salah ya, koreksi aku ya guys. Dalam sejarah Amerika Serikat ya guys, 4 dari 45 presiden AS telah dibunuh ketika menjabat. Ada pula 12 percobaan pembunuhan yang gagal. 4 yang dibunuh adalah Abraham Lincoln, Andrew Garfield, William McKinley, dan John F. Kennedy. Seluruh presiden AS setelah Perang Dunia Kedua guys pernah mengalami percobaan pembunuhan, kecuali Eisenhower tahun 1953 sampai 1961, Lyndon Johnson tahun 1963 sampai 1969, dan Gerald Rudolph Ford tahun 1974 hingga 1977. Nah, sistem pengawalan pun berubah akibat kasus-kasus di atas guys. Sebelum pembunuhan McKinley pada 1901, pengamanan presiden tidak diserahkan ke dinas rahasia. Setelah pembunuhan Kennedy, presiden tidak boleh menaiki mobil beratap terbuka, dan jumlah anggota dinas rahasia membludak dari 179 personil menjadi 6.500 personil guys. Mungkin karena angkanya semakin tinggi ya guys, mungkin ya guys. Nah ini guys, penyebab para presiden ini ya guys adalah peristiwa-peristiwa politik sebelum dan selama pembunuhan guys. Nah di penyebab sorry guys, penyebab para presiden tersebut dibunuh atau mengalami percobaan pembunuhan sangat beragam. Namun terdapat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat pembunuhan. Lincoln ditembak hanya beberapa minggu sebelum perang sipil Amerika berakhir, yaitu pada bulan Mei 1965, yang ditandai pembubaran pasukan konfederasi yang mewakili negara-negara bagian selatan pendukung perbudakan. Adapun Lincoln berada di sisi UNLOD, negara-negara bagian utara yang ingin menghapus perbudakan. Nah, Presiden Garfield belum sempat mengeluarkan kebijakan yang kontroversial ketika memerintah selama 6 bulan, Maret sampai September 1881. Namun beberapa kebijakan penting terjadi, misalnya reformasi kantor pos dan perluasan visi demokratik pasca perang sipil dengan pengangkatan sejumlah orang kulit hitam sebagai pejabat publik. Sementara itu, McKinley terbunuh beberapa tahun setelah AS melewati resesi ekonomi tahun 1893 sampai 1896. Di bawah pemerintahannya tahun 1897 sampai 1901, AS mencaplok Hawaii, Filipina, dan Puerto Rico. Nah, Kennedy memerintah antara
1960 sampai 1963. Nah, 3 tahun ya guys. Dibunuh setahun setelah peristiwa insiden Teluk Babi tahun 1961 dan krisis misil Kuba 1962. Dalam peristiwa pertama, pemerintah Kennedy mengirim milisi beranggotakan orang-orang Kuba di pengasingan untuk menggulingkan Castro. Dalam peristiwa kedua, AS bereaksi atas rencana pembangunan instalasi rudal di Kuba oleh Uni Soviet pada 1961. AS resmi masuk dalam kancah perang Vietnam setelah Prancis menyingkir dari bekas koloninya tersebut. Nah, para pembunuh dan warisan pembunuhan. Pembunuh Lincoln adalah John Wilkes Booth. Nah, seorang aktor kondang kelahiran Maryland. Wah, ini aktor bisa membunuh presiden. Wah, pemain film loh guys. Keluarga Booth terpecah antara yang pro dan kontra perbudakan guys. Seperti halnya banyak keluarga di selatan, menjelang perang sipil, Booth menyatakan dukungan pada konfederasi. Ketika peristiwa berdarah itu terjadi, konfederasi belum bubar dan beberapa pasukannya masih bergerilya di selatan. Booth tidak seorang diri, ia berkumpul bersama pendukung konfederasi lainnya untuk keburu tertangkap sebelum beraksi guys. Yang keburu tertangkap ya guys. Pembunuhan Lincoln didesain untuk membangkitkan sisa-sisa kekuatan konfederasi yang sudah terdesak guys. Oh, jadi Booth ini membunuh Lincoln mungkin karena beda itu pendapat oke. Keluarganya ada yang pro, ada yang anu gitu loh maksudnya. Dan yo ada yang percaya, ada yang oke kon anu aku dukung kon, ada yang wah nah gitu guys. Aku lanjut lagi ya. Setelah perbudakan resmi dilarang, rasisme masih menjadi problem di selatan. Bendera konfederasi masih bebas dikibarkan di ruang-ruang publik sampai 2016. Ketika Presiden Obama melarang pengibaran bendera konfederasi, menyusul serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok supremasi kulit putih. Booth dihukum gantung nyaris 2 minggu setelah pembunuhan Lincoln. Dihukum gantung guys. Dua pembunuhan presiden lainnya, Garfield dan McKinley, berkaitan dengan urusan dapur. Charles Guiteau, pembunuh Garfield, adalah seorang pemuda pekerja serabutan. Gagal merintis karir di bidang hukum, ia menulis buku teologi. Guiteau kemudian beralih menjadi penulis pidato bayaran. Bagaimana yang ia lakukan saat menulis pidato mendukung Garfield yang disebarkan selama kontroversi Partai Republik. Guiteau karena yakin bahwa dirinya berada di balik terpilihnya Garfield sebagai presiden, merasa berhak atas jabatan duta besar di Wina atau Paris. 2 bulan setelah tawaran Guiteau ditolak, ia melesakkan 2 butir peluru di tubuh Garfield. Guiteau dihukum gantung pada 1862 guys. Ini mungkin ada apa ya? Ada kayak apa gambar penembakan Abraham Lincoln di sini ya guys, pemicunya, terus tahun-tahunnya nanti ada di sini, nanti kita taruh di sebelah sini, oke? Kita tahu kalian semua, oke? Nah, adapun pembunuh McKinley adalah seorang anarkis, Leon Czolgosz, kalau nggak salah ya, koreksi ya. Imigran asal Polandia dipecat dari pekerjaannya akibat resesi ekonomi 93. 5 tahun kemudian ia berkenalan dengan bacaan-bacaan anarkis. Pada peralihan abad, anarkis di seluruh dunia tengah disorot sebagai bahaya keamanan di Eropa dan Amerika. Teror terhadap kepala negara adalah fenomena keseharian pada tahun 1881. Kaisar Rusia Alexander II tewas dalam teror bom yang dilemparkan ke kereta kudanya oleh seorang anggota kelompok anarkis Rusia. Dan pada 1900, Raja Italia Umberto I ditembak mati oleh seorang anarkis, Czolgosz. Kabarnya terinspirasi oleh pembunuhan Umberto I. Sejarawan Roger Pickney-Pauk menyebutkan pembunuhan McKinley menandai gelombang ketakutan bahaya merah atau Red Scare pertama di AS. Red Scare selanjutnya terjadi pada 1917 menyusul revolusi Bolshevik di Rusia dan sepanjang dekade 1950. Ketika orang-orang yang diduga berafiliasi dari Partai Komunis Amerika Serikat diburu pemerintah. Czolgosz dieksekusi pada Oktober 1901.
pembunuhan Presiden Kennedy adalah yang paling diingat oleh publik Amerika dan dunia hingga hari ini. Dokumentasinya terbilang lengkap dari foto-foto hingga video, sesuatu yang tidak ada dalam kasus-kasus pembunuhan presiden sebelum Kennedy. Jadi Kennedy mungkin belum lengkap ya pembunuhannya, kalau si Kennedy mungkin sudah lengkap. Pembunuhan Kennedy pada tahun 1963 juga sempat membangkitkan red scare pada dekade tersebut dan menghasilkan teori-teori konspirasi hingga hari ini. Lee Harvey Oswald, pelaku pembunuhan, pernah terdaftar sebagai anggota marinir, guys. Anggota marinir, guys, emang. Pada tahun 1959, ia terbang ke Moskow untuk melamar sebagai warga negara Uni Soviet. Nah, satu hal yang menyebabkan dicurigai sebagai agen Soviet, guys, sebagai yang memihak kepada Soviet gitu ya. Dalam lamarannya itu dia menulis si Oswald ini ya, guys, menulis, "Saya menginginkan kewarganegaraan karena saya seorang komunis dan pekerja. Selama ini saya hidup dalam masyarakat kapitalis dekaden di mana pekerja diperbudak, guys." Nah, permohonannya itu ditolak, permohonan lamarannya, dan Oswald pun melakukan percobaan bunuh diri dan baru dikirim pulang ke negerinya 3 tahun kemudian pada tahun 1962 setelah bekerja di sebuah pabrik. Pada 22 November tahun 1963, Presiden Kennedy terbunuh dalam kunjungannya di Dallas. Di Dallas ya, guys. Oswald yang ditangkap beberapa jam kemudian ya, guys, tak sempat dieksekusi dan dia dibunuh oleh Jack Ruby, seorang pengusaha bar yang dekat dengan dunia hitam, guys. Jadi ini pembunuhannya tuh mungkin jadi bertubi-tubi ya, guys, daripada presiden ini ya, guys. Presiden AS ini ya, guys. Jadi gitu, guys, kisah apa, guys? Kisah pembunuhan presiden-presiden Amerika Serikat yang cukup kejam ya, guys, dan tewasnya Abraham Lincoln. Semoga cerita ini bermanfaat buat para netizen di rumah ya. Tetap saksikan cerita-cerita selanjutnya yang lebih menarik lagi ya, guys. Saya Teguh dari Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yeah.